Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai makhluk. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian mutiara hadis pada siang hari ini. Tema dari pengajian kita pada siang hari ini adalah hormat kepada orang yang lebih tua. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah itu yanzuru ila wajhi syai', melihat kepada wajahnya orang yang tua, sobahan wa masaan, baik di pagi hari maupun di siang hari dan di sore hari. Wa yaqulu, dan kemudian Allah mengatakan, ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sungguh usiamu sudah tua, wa raqqa jilduka, dan telah tipis kulitmu, telah keriput kulitmu, wadaqqa azmuka, dan telah remuk tulangmu, telah keropos tulang belulangmu, telah berkurang kekuatanmu, waqtaraba ajaluka, dan telah dekat ajalmu, wahana kudumuka, dan sudah dekat pula kamu untuk menghadap ilayya kepadaku. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sangat-sangat memperhatikan orang yang tua. Bahkan disebutkan di sini sobahan wa masaan, mulai pagi sampai sore sangat diperhatikan. Terus kemudian apakah yang tidak tua tidak diperhatikan Allah? Ya sama. Cuma ini menunjukkan, Rasulullah itu menunjukkan kepada kita bahwa perhatian Allah kepada orang tua itu begitu istimewa. Kalau Allah saja memperhatikan dan memberikan keistimewaan kepada orang yang tua, maka
harusnya kita juga memberikan penghormatan yang lebih kepada orang yang usianya tua. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada orang yang tua itu, ya abdi, wahai hambaku yang sudah tua, qad kabura sinnuka, diingatkan orang yang sudah tua itu, sudah tua usiamu itu. Jangan sampai tua usianya lupa kalau dirinya tua. Sehingga ada ungkapan orang kampung itu, kalau tua tapi gak ngerti tuai, itu sama dengan apa? Tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Menjadi apa? Menjadi gak bener. Harusnya ingat bahwa usia tua itu diperingatkan oleh Allah. Peringatan Allah pada orang yang usianya tua itu dari ubannya. Itu salam manis dari Allah. Kamu sudah tua. Kalau sudah tahuan ubannya sudah ada, ingat bahwa kita ini sudah tua. Waraqajil juga, dan sudah tipis kulitmu, sudah keriput kulitmu, sudah tidak cantik lagi. Sudah tidak cantik lagi. Yang laki-laki sudah tidak ganteng lagi. Kenapa? Karena sudah kelihatan keriput-keriput kulitnya. Kalau gitu masih tidak tahu diri, masih godain anak-anak muda, berarti ini sudah keterlaluan, sudah sungguh terlalu. Kata Bang Roma, sungguh terlalu. Warqajil juga. Wadaqqa azmuka, dan sudah remuk tulang belulangmu, sudah keropos, sudah tidak punya kekuatan lagi. Waqtaraba ajaluka, dan sudah dekat ajalmu. Wahana kudumuka ilayya, dan sudah dekat masanya kamu untuk menghadap kepadaku. Fastahyi, kata Allah. Fastahyi, maka malulah kamu, maka punya malulah kamu, minni, kepada aku, kata Allah. Malulah kamu kepada aku. Kalau kamu tidak dekat kepada aku, maka kamu tidak punya malu. Malulah kamu. Artinya disuruh kembali kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak persediaan untuk bekal ke kehidupan akhirat. Fa'ana astahyi, kata Allah, fa'ana, maka aku itu astahyi, malu aku, min syaibatika, karena rambut putihmu, an u'adzibaka, jikalau aku menyiksa kamu finnar, di dalam neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini bukan berarti Allah itu malu kepada manusia. Kita ini apa ya, di hadapan Allah itu tidak ada ininya, tidak ada bergaining antara Allah dengan manusia itu. Sebab apa? Sebab Allah itu qiyamuhu binafsihi, beliau itu ya sak maunya sendiri. Kok ada kata-kata istahyi, kok malu dengan orang, itu bagaimana maksudnya? Ini menunjukkan bahwasannya Allah memberikan sentuhan perasaan kepada orang agar tahu diri. Wong aku saja malu menyiksa kamu karena kamu sudah tua, masa kamu gak malu dengan dirimu sendiri untuk daftar aku siksa karena kenakalanmu? Nah, maksudnya begitu. Sehingga hadis ini mengajak kepada kita agar tahu diri. Kalau sudah tua, kalau usia kita sudah mulai menginjak 50, atau sudah terasa sakit-sakit ini sudah mulai terasa, kecantikan sudah mulai memudar, keriput-keriput sudah mulai kelihatan, rambut putih sudah berada di sana sini dan bahkan sudah mendominasi rambut kita.
tulang punggung kita sudah tidak tegak kembali, diajak kerja sedikit sudah merasa sakit, maka ingat, jangan seperti anak muda lagi yang menggoda kaum-kaum yang masih muda-muda. Diberi kesempatan yang muda-muda itu ya. Jangan dipek dewe. Gak terima, masih godai yang muda-muda. Beri kesempatan yang muda-muda. Ya kita yang sudah tua, sudah waktunya kita untuk kembali kepada Allah. Apa? Dengan memperbanyak ibadah. Itu pesan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan hadis ini ada sebuah riwayat diceritakan oleh Sayyidina Ali. Suatu ketika Sayyidina Ali itu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, sholat subuh. Di tengah perjalanan menuju masjid itu didapati di depan Sayyidina Ali itu ada orang tua yang jalannya pelan sekali. Sayyidina Ali tahu tata krama, tahu sopan santun. Tidak berani Sayyidina Ali itu nyalip orang tua itu. Kenapa? Karena takzimnya kepada orang tua itu. Sayyidina Ali mengira orang tua yang jalannya pelan itu menuju ke masjid untuk sholat subuh bersama-sama. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, setelah di depan masjid, orang tua ini ternyata tidak belok ke masjid, melanjutkan perjalanannya. Lah, baru itulah tahu bahwasannya orang yang di depan Sayyidina Ali itu orang Nasrani. Nah, ini baru kita tahu bahwa kenapa Sayyidina Ali itu punya prasangka orang yang di depannya itu orang Islam, karena bajunya sama. Orang Arab itu, orang Kristen maupun orang Islam, orang Yahudi sama-sama pakai jubah. Jadi tidak tahu ini Islam apa tidak. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwasannya jubah itu pakaian Islam. Bukan, jubah itu pakaiannya orang Arab. Orang Arab itu Kristen yo jubahan, Yahudi juga jubahan. Suatu ketika saya ini pernah ke mana ini, Carrefour itu sekarang jadi apa namanya? Carrefour itu namanya apa? Carrefour itu trans apa? Trans itu Transmart itu ya, jadi Transmart itu. Di situ ada dua lelaki yang pakai jubah, terus kemudian ya berjenggot gitu panjang. Waduh, syekh dari mana ini kok ada di sini? Tapi tidak pakai kopiah. Waduh, ini syekh dari mana? Ini dari pondok mana ini? Saya lihat, saya amati, saya dekati. Ternyata apa? Punya kalung salib. Jadi dari situlah saya nyimpulkan, memang jubah itu pakaiannya orang Arab, bukan orang Islam. Tapi kalau dikatakan bahwasanya jubah, kalau orang memakai jubah itu dikembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah biasanya pakai jubah. Saya mengikuti Rasulullah dengan memakai jubah. Betul, Rasulullah itu memang senangnya pakai jubah ya. Jadi pakailah pakaian jubah itu karena meniru Rasulullah, bukan karena pakaian Islam. Sebab apa? Sebab tidak hanya orang Islam yang pakai jubah, orang Kristen pun juga pakai jubah. Agar kita punya pahala, tadi pakai jubah, ngikuti Rasulullah. Rasulullah senengannya pakai jubah. Jangan pakaian Islam itu pakai jubah. Enggak, Islam bukan pakaian jubah. Itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah itu Sayyidina Ali langsung masuk ke masjid.
didapatinya Rasulullah itu masih dalam kondisi rukuk. Ali pun langsung bisa sholat bersama Rasulullah dan tidak telat. Menurut fikih, kalau kita ini telat itu makmum apa namanya? Kalau makmum yang telat itu namanya makmum apa? Makmum masbuk. Ya. Kalau makmum masbuk itu masih mendapati imamnya rukuk, itu dia masih terhitung 1 rakaat. Sayyidina Ali masih mendapati Rasulullah rukuk, sehingga Sayyidina Ali langsung sholat subuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung rukuk. Kemudian mengikuti Rasulullah sampai salam. Setelah salam, Sayyidina Ali ditanya, wahai Rasul, saya tadi itu sudah telat lama, lah kok sampean masih dalam kondisi rukuk? Apa ada model baru sholat subuhnya? Loh, enggak. Tadi itu ketika aku sholat subuh dan rukuk, aku mau i'tidal, tidak bisa i'tidal. Seakan-akan ada yang menekan punggungku, ada yang menekan. Ada yang menekan, sampai kemudian aku mampu untuk i'tidal, aku pun i'tidal. Dan sampai akhirnya hari ini tadi. Ternyata, hadirin jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, siapa yang menekan punggungnya Rasul sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya untuk i'tidal itu adalah malaikat Jibril. Sayapnya malaikat Jibril ditaruh di punggungku sehingga aku tidak bisa mengangkat kepala. Lantas para sahabat tanya, loh kenapa malaikat Jibril itu kok meletakkan sayapnya di atas punggungmu? Ya itu yang belum aku tanyakan kepada Jibril. Lantas Jibril sudah kembali. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tidak lama kemudian Jibril pun datang menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasul, kenapa aku tadi kok meletakkan sayapku di atas punggungmu? Kata Jibril, aku diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah sebab menghormati Ali yang sholatnya telat gara-gara jalannya pelan di belakang orang tua itu. Aku diutus Allah untuk menghentikan rukukmu agar Ali bisa ikut berjamaah dengan kamu. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, kata malaikat Jibril, tidak hanya aku yang diutus, malaikat Mikail pun diutus oleh Allah untuk menghentikan munculnya tulu'us syams, munculnya fajar pagi sekian lamanya. Jadi seakan-akan Rasulullah itu sholatnya double gitu, saking lamanya rukuk itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah penghormatan Allah terhadap orang yang tua. Allah sendiri yang langsung berbuat untuk menghentikan, untuk menghormat kepada orang yang hormat kepada orang tua. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sebagai santri, sebagai murid SMK Negeri 10, salah satu karakter kita itu adalah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Apa artinya? Bukanlah umatku, kata Rasulullah. Tidak cocok sebagai umatku jikalau kamu tidak bisa mengasih sayangi kepada anak-anak yang lebih muda dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua dari usia kita. Oleh karena itu, anak sekalian, kalau kita ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, kita lihat usia kita dengan orang yang kita ajak ngomong. Kalau yang lebih tua, maka harus kita hormati. Tapi kalau dengan adik-adik kita, harus saling menyayangi. Nah, salah satu akhlak kepada orang yang lebih tua itu memang satu, tidak boleh nyalip kalau jalan. Tidak, kalau kita kadang-kadang gurunya langsung disalip, tidak ada pak, gitu ya. Gak boleh itu ya, gak berakhlak gitu ya. Allah itu loh, bahkan nyetop
perjalanan matahari itu gara-gara Ali menghormati orang tua itu. Apa mana iki gurumu? Kalau gurumu tidak kamu hormati, masya Allah. Kata kiai-kiai dulu gak manfaat ilmunya. Gitu. Loh Pak, kalau betul-betul tergesa-gesa bagaimana Pak? Permisi. Nyun sewu Pak, saya duluan Pak ya, karena ada apa? Gak apa-apa. Kalau di sini jalan, kalau tidak jangan. Itu yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Dalam hal ini adalah Sayyidina Ali. Hadirin jamaah rahimakumullah, anak-anakku sekalian, itulah contoh kehidupan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Semoga kita semuanya bisa menyontoh kehidupan itu. Dan kalau kita bisa menyontoh, insya Allah hal itu pun juga berlaku kepada kita, tidak hanya kepada Sayyidina Ali. Mungkin dengan hormat kita kepada orang yang lebih tua, insya Allah tidak dengan Allah menghentikan perjalanan matahari, mungkin dengan keberkahan hidup kita akan disayangi sama orang-orang yang lebih tua, akan dimudahkan hidup kita oleh Allah karena hormat kepada orang tua itu. Nah, anakku sekalian, semoga kajian pada siang hari ini dibarengi oleh hidayah Allah, kita bisa dari hari ke hari semakin baik, menyempurnakan akhlak kita baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kita bacakan Fatihah, semoga manfaat pelajaran kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.